Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra, Tangerang Selatan. Tahun yang baru, tahun 2016, mudah-mudahan membawa kebahagiaan buat kita semua. Saya ucapkan selamat tahun baru kepada para subscriber YouTube saya. Mudah-mudahan tahun depan, tahun 2017, 2018, dan seterusnya akan selalu membawa kebahagiaan buat kita semua. Nah, tetapi jangan jauh-jauh kita bicara tentang tahun depan, kita bicara tentang tahun ini saja. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan kepada saya tentang sebenarnya bagaimana kalau seseorang sudah terdiagnosis psikosomatik, kemudian dia mau melakukan pengobatan. Apakah perlu waktu yang lama untuk mengatasi masalah gangguan seperti ini? Atau mungkin cukup dalam waktu sedikit saja. Misalnya sekali datang diberikan obat untuk 1 minggu, kemudian dia baik. Nah, tentunya pertanyaan ini perlu dijawab dengan seksama dan bijak karena seringkali akan menentukan perbaikan dari kondisi pasien tersebut ke depan. Kita memahami bahwa masalah psikosomatik merupakan masalah yang perlu dilihat dulu latar belakangnya. Apakah seorang ini mengalami gangguan depresi atau gangguan cemas yang berakibat kepada psikosomatik. Keluhan-keluhan psikosomatik, keluhan-keluhan fisik yang diakibatkan karena faktor psikologis, gangguan cemas maupun depresi, itu biasanya dikaitkan dengan masalah yang sebelumnya sudah lama terjadi. Jadi artinya ketika orang mengalami gejala-gejala psikosomatik, sebenarnya gangguan di dalam sistem saraf pusatnya sudah jauh atau sudah lama terjadi sebelum keluhan itu muncul. Itulah tidak heran mengapa ketika dokter memeriksa pasien, si pasien suka ditanya, apakah saat ini belakangan ini ada stres? Biasanya mereka suka mengatakan tidak ada masalah. Kondisi saat ini sebenarnya baik-baik saja. Saya itu stresnya kemarin, ya beberapa bulan yang lalu. Saat itu malah kondisi saya baik-baik aja. Ketika stresnya sudah nggak ada, malah saya merasa seperti yang dialami saat ini. Nah, itulah yang membedakan masalah psikosomatik dengan kondisi gangguan infeksi bakteri misalnya. Yang mungkin karena kita makannya kurang bersih, daya tahan tubuh kita menurun, kemudian kita kena misalnya demam tifus. Nah, sedangkan psikosomatik itu tidak demikian. Biasanya sudah jauh sebelumnya mengalami masalah dengan stres atau dengan adaptasi, kemudian terjadi kondisi yang lemah tubuhnya dan jadilah gejala-gejala psikosomatik itu terjadi. Intinya adalah bahwa ketika kita mengobati masalah psikosomatik ini juga kita memerlukan waktu. Tidak hanya sebentar, tetapi biasanya kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaiki sistem. Terutama adalah sistem saraf otonom yang biasanya berkaitan dengan terjadinya gejala-gejala psikosomatik seperti jantung berdebar-debar, keluhan lambung seperti sesak napas atau kekurangan oksigen, pegal-pegal di otot, dan rasa nyeri di berbagai tubuh yang berpindah yang seringkali kesulitan untuk dicari penyebabnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Artinya bahwa kondisi ini seringkali terjadi jauh sebelum kejadian-kejadian psikosomatiknya muncul. Untuk itu kita perlu waktu. Nah, di dalam prakteknya seorang dokter jiwa yang bergerak di bidang psikosomatik biasanya akan memberikan obat untuk jangka pendek dan ada yang untuk jangka panjang. Jangka pendek ini maksudnya adalah sekitar 1 bulan. Sedangkan jangka panjang itu bisa 3, 6, sampai 9 bulan. Ya, contohnya obat yang berfungsi untuk menenangkan di awal terapi. Itu biasanya kita gunakan golongan benzodiazepin bisa seperti clobazam, clonazepam, ya. Atau bahkan beberapa kasus kita bisa gunakan alprazolam pada kondisi panik, ya. Walaupun biasanya kita sarankan hanya digunakan sesekali saja atau intermittent, ya, tidak terus-terusan. Kemudian ada juga obat-obatan antidepresan kalau memang gejala dasarnya adalah panik maupun gejala cemas atau mungkin depresi sebagai dasar gejalanya. Nah, ini kita biasanya gunakan untuk jangka panjang
sekitar 3-6 bulan atau sampai 1 tahun. Nah, tergantung dari bagaimana proses perbaikan sistem di saraf pusatnya. Nah, yang paling penting juga adalah bagaimana terapi yang berkaitan dengan psikologis, atau bagaimana terapi yang berkaitan dengan cara pandang atau waspada atau awareness dari orang tersebut. Ya, kita memang membutuhkan pengobatan, tetapi jangan lupakan bahwa sebenarnya kestabilan emosi, kestabilan perasaan, kestabilan pikiran itu akan membantu proses perbaikan gejala-gejala psikosomatik lebih lanjut. Untuk itulah mengapa ketika orang itu mengalami gejala psikosomatik tetapi dia tidak mampu untuk mengatasi problem-problem di sekitarnya, maka kita perlu tenangkan dulu pikirannya, dan setelah tenang kita bantu dia untuk sedikit-sedikit mengolah apa saja yang ada yang menjadi masalah. Ya, mungkin tidak bisa membantu secara teknis, tetapi kita mungkin bisa menyarankan hal-hal yang berkaitan dengan pemecahannya. Mungkin bantuan dari konsultan, bantuan dari teman sekerja kalau berkaitan dengan pekerjaan, atau misalnya dengan pemuka agama juga kita bisa libatkan. Artinya banyak aspek yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang tersebut saat dia lagi sakit, tetapi kemudian setelah dia mengalami perbaikan di gejala psikosomatiknya, dia mengalami kondisi yang baik ke depannya. Jadi proses pikir itu sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, begitu juga sebaliknya. Nah, kalau di dalam prakteknya kita sering ketemu pasien-pasien yang juga berulang, udah baik, kemudian 2-3 tahun kemudian datang kembali berulang gejalanya karena mungkin di dalam sekitar kehidupannya ada stres yang baru. Itu tidak masalah, itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita memandang psikosomatik sebagai suatu proses yang ada di dalam tubuh kita, yang akan kita teruskan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, maka jarang sekali kita harus berpikir khawatir kalau itu datang. Kenapa? Karena psikosomatik itu sebenarnya respon tubuh terhadap adanya stresor atau adanya ketidakseimbangan di sistem saraf pusat. Artinya kalau kita mengalami gejala-gejala seperti itu, kita tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin kita perlu perbaiki. Ini merupakan suatu faktor proteksi. Jadi kita nggak perlu takut mengalami gejala-gejala seperti ini. Ya, segera konsultasikan kalau memang ada masalah yang berkaitan dengan gejala psikosomatik kepada dokter terdekat di tempat Anda. Kalau memang dia tidak mampu mengatasi, mungkin bisa ke dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater yang bergerak di bidang psikosomatik, atau siapapun yang mempunyai kemampuan di dalam prakteknya berhadapan dengan pasien-pasien psikosomatik. Saya kira itu saja yang bisa saya bagi di awal tahun 2016 ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, para subscriber YouTube saya yang selama ini setia memberikan asupan-asupan pertanyaan juga kepada saya, dan juga menonton video-video YouTube ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat jiwa.